Guys, kembali lagi bersama saya Erwin Kurniawan, Kapal Pesiar New. Jangan lupa di subscribe, di support ya. Kalau yang masih bingung, kalian komen di bawah ya, komen di bawah atau japri ke saya langsung. Oke guys ya, mohon maaf untuk di deskripsi saya tidak menyantumkan nomor saya sekarang. Kalian bisa lihat video-video saya sebelumnya, di situ ada nomor saya. Karena saya pengen membatasi sedikit, karena saya lagi kangen-kangennya sama anak ya. Untuk mungkin nggak lama ya, nanti bakal saya kasih lagi di video-video selanjutnya. Guys, hati-hati dengan ini ya, karena kalian bisa dipulangkan dari kapal pesiar. Apa saja sih penyebabnya ya? Oke guys ya, jadi di kapal pesiar itu ada aturan ya, aturan yang mungkin bisa disepelekan sama kita ya, bisa disepelekan sama kita, tapi itu serius di kapal pesiar dan kalian bisa dipulangkan. Resikonya itu kalian dipulangkan, rugi kan? Kalau kalian sudah kerja atau sudah kerja baru berapa minggu misalnya, kalian sudah menghabiskan uang banyak ya kan, waktu yang sangat panjang buat berproses di kapal pesiar, tapi kalian pas di kapal pesiar itu dipulangkan, sayang juga kan, sayang sekali. Makanya ini adalah hal-hal yang harus kalian perhatikan, hal-hal yang bisa menyebabkan kalian pulang ya. Oke guys, jadi ini beberapa faktor yang bisa membuat kalian pulang dari kapal pesiar ya. Yang pertama, kita dari yang paling ringan dulu ya, dari yang paling ringan dulu. Yang pertama itu adalah kalian turun berat badan. Itu yang paling ringan, turun berat badan guys ya. Jadi turun berat badan itu yang tidak normal ya. Mungkin kalian sudah melihat video ini ya, turun berat badan dari Bang Vincent ya. Tapi saya buatkan lagi buat teman-teman yang melihat video dari saya, biar kalian lebih jelas lagi. Guys, turun berat badan dengan tidak wajar itu bisa dipulangkan di kapal pesiar. Karena apa ya? Di kapal pesiar itu dilindungin banget ya. Mereka juga nggak mau terkena imbas dari hal-hal itu ya. Turun berat badan di kapal pesiar itu faktornya itu biasanya kayak tekanan batin, penyebabnya tekanan batin, terus stres dari atasan, makanannya nggak enak, ataupun kaget dengan pekerjaan yang sekarang dijalanin. Karena kerja di kapal pesiar itu berat, tidak sesuai ekspektasi kalian ya, tapi memang berat. Nah, company pasti menduga-duga ya. Misalnya gini, dari setiap departemen itu pasti ada atasan ya, ada atasan yang memonitoring terus krunya atau anak buahnya itu seperti apa, entah dari pekerjaannya bagus atau enggak, dari segi kesehatan ya, dari segi mentality ya kan. Yang namanya kerja di kapal pesiar nih, kalau kita nggak dapat press dari atasan, kita dapat press dari kerjaan, karena kerjaan kita berat dan itu tanggung jawab kita sendiri. Kalau bukan kita yang menyelesaikan, terus siapa lagi? Karena semua orang itu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing ya. Nah, itu ya, turun berat badan di kapal pesiar lebih dari 10 kilo dalam waktu 1 bulan itu bisa dipulangkan ya. Karena itu tidak wajar guys ya. Mungkin kalian nggak betah, kalian punya tekanan mental, tekanan batin, ataupun makanannya nggak enak di situ, otomatis company was-was dong. Mungkin kalau kalian terus-terusin mungkin sampai kontrak habis di situ, kalian sudah tinggal tulang aja. Makanya biasanya nanti bakal dapat surat rujukan nih, nanti ada prosedurnya sendiri dari pihak supervisor kalian. Nanti bakal report ke agensi ataupun report ke human resource ataupun HRD di kapal pesiar, bahwasanya anak ini turun berat badan sekian lebih dari 10 kilo dalam waktu 1 bulan dan itu tidak normal. Terus nanti dapat rujukan ke dokter di kapal pesiar. Kalau dokter di kapal pesiar itu biasanya dia langsung memberi penanganan. Contohnya dia memberikan waktu sekitar 1 minggu untuk memberikan kesempatan menaikkan berat badan, misalnya sekitar 1 kilogram ataupun
minimal setengah kilogram ya, kalian bisa menaikkan. Kalau kalian lolos dari situ, kalian nggak jadi dipulangkan. Tapi kalau kalian gagal, kalian udah pasti dipulangkan ya. Kalian sudah pasti dipulangkan guys. Itu juga harus hati-hati ya. Terus yang kedua itu, kalian punya penyakit ya di kapal pesiar ya, siapa tahu kalian keluar jajan, terus kalian pacaran sama orang luar atau sama apa gitu, itu harus hati-hati. Karena kalau kalian sakit, nanti kalian dites HIV, kalian dites TBC dan lain-lain, kalian bisa dipulangkan kalau kalian positif itu. Tapi kalau coronavirus, kalian harus dikarantina. Kalau kena COVID-19, kalian dikarantina dan itu tidak dipulangkan ya, kalau kecuali kalian sakitnya itu parah ya. Terus kalau misalnya kalian kena accident ya, accident itu kalian juga dipulangkan, tapi kalian bisa dapat asuransi. Tergantung kalau kalian accidentnya memakai PPE atau personal protect equipment, kalian nggak apa-apa, kalian karena kalian mengikuti prosedur yang ada. Tapi kalau kalian nggak pakai protektor, nggak sesuai prosedur kerja kalian tidak mendapatkan itu. Mungkin dapat, cuman nggak begitu besar, dan kalian malah disalahkan, begitu bisa dituntut itu. Oke guys ya, ada beberapa lagi mungkin di part selanjutnya ya, hal-hal yang bisa dipulangkan dari kapal pesiar. Oke guys.